Selamat datang di sesi mengenai operasi Lean ini. Sesi ini akan membahas prinsip-prinsip dasar dan aplikasi praktis dari Lean. Tujuan kami adalah memberdayakan organisasi untuk menciptakan nilai signifikan bagi pelanggan mereka. Hal ini dicapai dengan secara sistematis mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan. Proses-proses dioptimalkan secara berkelanjutan di seluruh rantai nilai. Operasi Lean merupakan filosofi manajemen yang berfokus pada hasil superior dengan sumber daya yang lebih sedikit. Metodologi ini telah secara global mengubah industri. Sesi ini dirancang untuk mencakup bidang-bidang krusial dan saling terhubung dalam operasi Lean. Kita akan memulai dengan membahas elemen-elemen dasar produksi Lean. Selanjutnya, kita akan merinci manfaat yang dapat diperoleh organisasi dari keberhasilan implementasinya. Pembahasan kita kemudian akan berlanjut untuk memahami cara mengimplementasikan metodologi Lean di berbagai lingkungan. Kita juga akan mengkaji penerapannya di industri jasa. Pembahasan juga akan mencakup perluasan prinsip-prinsip Lean untuk mengoptimalkan rantai pasokan, mendorong efisiensi dan daya tanggap. Terakhir, kita akan membahas pendekatan sinergis Lean Six Sigma. Peran krusial Lean dalam keberlanjutan lingkungan juga akan dieksplorasi. Kita akan menguasai alat analisis pemetaan arus nilai, yang membantu dalam visualisasi dan penyederhanaan proses. Produksi ramping adalah filosofi manajemen yang berfokus pada memaksimalkan nilai pelanggan sekaligus meminimalkan segala bentuk pemborosan. Tujuan ini diwujudkan dalam pencapaian hasil yang unggul dengan inventaris yang lebih sedikit, tenaga kerja yang optimal, dan ruang fisik yang berkurang. Konsep kunci dalam Lean adalah Just in Time atau JIT. JIT memastikan bahan dan komponen tiba di setiap tahap pemrosesan tepat saat dibutuhkan, melancarkan alur dan menghilangkan penyimpanan yang tidak perlu. Dalam Lean, pemborosan disebut muda, sebuah kata dalam bahasa Jepang untuk segala sesuatu yang tidak menambah nilai langsung pada produk atau layanan dari perspektif pelanggan. Tujuan Lean adalah untuk mengidentifikasi secara cermat dan menghilangkan mudah secara sistematis dari semua proses operasional. Dalam metodologi Lean, pemborosan bukanlah konsep yang samar, melainkan dikategorikan secara tepat menjadi 8 jenis yang berbeda, yang mudah diingat menggunakan akronim downtime. Kedelapan pemborosan ini meliputi cacat, yaitu kesalahan atau pekerjaan ulang, produksi berlebihan, yaitu memproduksi lebih dari yang segera dibutuhkan, menunggu, yaitu waktu menganggur bagi sumber daya atau material, dan bakat yang tidak dimanfaatkan, yaitu pemanfaatan yang kurang optimal dari keterampilan dan kreativitas manusia. Kami juga mengidentifikasi transportasi, yaitu pergerakan material yang tidak perlu, inventory, yaitu kelebihan stok di luar kebutuhan langsung, gerakan, yaitu pergerakan manusia yang tidak perlu, dan pemrosesan ekstra, yang mencakup langkah-langkah dalam proses yang tidak dibutuhkan oleh pelanggan. Pada beberapa slide berikutnya, kami akan membahas lebih dalam representasi visual dan penjelasan yang lebih rinci dari setiap pemborosan krusial ini, memberikan contoh-contoh konkret untuk meningkatkan pemahaman Anda. Sangatlah penting untuk menyadari bahwa kemampuan untuk secara akurat mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai bentuk pemborosan ini adalah langkah fundamental dan pertama menuju penghapusan yang efektif, serta pencapaian operasi yang benar-benar Lean. Kita sekarang akan mengkaji 2 bentuk pemborosan yang meluas, produksi berlebih dan menunggu. Produksi berlebih didefinisikan sebagai memproduksi atau menciptakan lebih banyak produk atau layanan daripada yang segera dibutuhkan. Hal ini menyebabkan inventaris berlebih, peningkatan biaya penyimpanan, potensi keusangan, dan menutupi masalah operasional yang mendasari. Menunggu mengacu pada setiap periode waktu menganggur yang dialami oleh orang, material, atau peralatan dalam suatu proses. Ini menandakan penghentian penciptaan nilai. Baik itu seorang operator yang menunggu mesin, pelanggan dalam antrean, atau material yang menunggu pemrosesan, menunggu merupakan pemborosan waktu dan sumber daya yang murni. Hal ini secara langsung berdampak pada efisiensi dan kepuasan pelanggan. Melanjutkan eksplorasi kita tentang 8 pemborosan, kita sekarang akan berfokus pada persediaan dan pergerakan. Kelebihan persediaan mengikat modal dan membutuhkan penyimpanan serta penanganan tambahan. Lebih dari itu, ini menyembunyikan masalah operasional yang mendasari, seperti masalah kualitas, kerusakan mesin, atau pemasok yang tidak dapat diandalkan.
Dampak penyembunyian ini mencegah identifikasi dan penanganan akar masalah, menghambat perbaikan yang sebenarnya. Pergerakan yang tidak perlu merujuk pada setiap gerakan fisik orang atau peralatan yang tidak secara langsung memberikan nilai. Contohnya termasuk seorang pekerja berjalan mengambil alat, karyawan kantor mencari berkas, atau navigasi perangkat lunak yang berlebihan. Semua ini menghabiskan waktu dan energi tanpa meningkatkan nilai pelanggan. Untuk mentransformasi organisasi secara efektif menjadi kondisi ramping, kami mengandalkan 10 elemen mendasar dan saling terkait. Komponen-komponen inti ini bersinergi untuk mengurangi pemborosan, meningkatkan alur operasional, dan meningkatkan efisiensi. Cakupannya meliputi aspek-aspek krusial, mulai dari optimalisasi ruang kerja hingga manajemen sumber daya manusia. Mereka juga menangani kendali yang presisi atas proses produksi dan hubungan kolaboratif dengan pemasok eksternal. Kami sekarang akan menjelajahi setiap dari 10 elemen esensial ini secara rinci. Pentingnya masing-masing elemen dan peran kolektifnya dalam membentuk perusahaan ramping berkinerja tinggi akan dibahas. Sumber daya yang fleksibel merupakan elemen dasar dalam operasi Lean yang sangat penting untuk beradaptasi dengan permintaan pasar yang dinamis dan memastikan kelincahan operasional. Hal ini mencakup pembentukan tenaga kerja pekerja multifungsi yang mahir dalam melakukan berbagai fungsi pekerjaan, sehingga meningkatkan keserbaguna. Kami juga menganjurkan penggunaan mesin serbaguna yang dirancang untuk beberapa fungsi dasar, memberikan kemampuan adaptasi yang lebih besar. Fleksibilitas ini memungkinkan sistem untuk beradaptasi dengan cepat terhadap fluktuasi permintaan dan perubahan bauran produk, serta mencegah kemacetan. 2 metrik utama mengelola fleksibilitas ini. Waktu siklus mengukur waktu yang dibutuhkan seorang pekerja untuk menyelesaikan operasi yang ditugaskan, sehingga mengukur efisiensi individu. Waktu takt mengatur kecepatan produksi agar secara tepat sesuai dengan permintaan pelanggan, mencegah kelebihan atau kekurangan produksi. Representasi visual ini menggambarkan prosedur kerja standar yang terdefinisi dengan teliti, sebuah cetak biru presisi untuk tugas dan gerakan seorang pekerja. Kerja terstandarisasi adalah fondasi yang sangat penting untuk peningkatan berkelanjutan yang dikenal sebagai Kaizen. Dengan menetapkan urutan tugas yang paling efisien, paling aman, dan berkualitas tertinggi, terbentuklah tolok ukur kinerja yang konsisten. Tolok ukur ini memungkinkan pengukuran yang akurat, memudahkan pelatihan, dan membuat penyimpangan segera terlihat. Ketika penyimpangan teridentifikasi, masalah dapat dengan cepat terungkap, diselidiki, dan diatasi. Hal ini memungkinkan peningkatan proses yang sistematis seiring waktu, mengarah pada kualitas yang lebih tinggi, pengurangan limbah, dan peningkatan prediktabilitas. Tata letak seluler adalah landasan utama desain fasilitas ramping, berbeda dari tata letak departemen tradisional. Sel manufaktur terdiri dari mesin dan stasiun kerja yang berbeda yang diatur secara ringkas untuk menghasilkan keluarga lengkap suku cadang serupa. Tata letak inovatif ini meminimalkan jarak tempuh bahan dan pekerja, meningkatkan alur kerja, mengurangi pemborosan transportasi, dan menurunkan persediaan barang dalam proses. Tata letak seluler juga menawarkan fleksibilitas. Waktu siklus dapat disesuaikan agar sesuai dengan waktu tak dengan memodifikasi jalur atau jumlah pekerja. Adaptabilitas ini menyelaraskan tingkat produksi dengan permintaan pelanggan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan mencegah kelebihan produksi atau kekurangan produksi. Representasi visual ini menampilkan aliran dan pergerakan pekerja yang dioptimalkan dalam sel manufaktur ramping. Jalur pekerja dirancang dengan cermat untuk efisiensi maksimum, meminimalkan gerakan yang tidak perlu dan waktu tempuh. Rute-rute ini mencegah hambatan di stasiun kerja, memastikan beban kerja yang seimbang di antara semua operator. Manajemen visual ini memungkinkan setiap orang memahami alur kerja yang dimaksudkan sekilas. Ini memfasilitasi koordinasi yang mulus dan identifikasi cepat terhadap penyimpangan atau masalah. Slide ini mengilustrasikan fleksibilitas dan adaptabilitas yang melekat pada tata letak sel dalam menanggapi perubahan kondisi pasar. Ketika volume produksi menurun, pendekatan Lean menghindari pengurangan staf secara otomatis. Sebaliknya, seorang pekerja tunggal dapat secara efisien menangani serangkaian tugas yang diperluas di dalam sel tersebut. Strategi ini menjaga efisiensi operasional di tengah fluktuasi permintaan. Hal ini juga menjaga tenaga kerja terampil tetap terlibat dan produktif. Fleksibilitas semacam ini merupakan keuntungan nyata dari sistem Lean, memungkinkan organisasi untuk menghadapi pergeseran ekonomi tanpa perubahan staf yang mengganggu. Hal ini menjaga pengetahuan organisasi dan menumbuhkan loyalitas karyawan.
Penerapan sistem tarik jelas merupakan salah satu elemen paling mendasar dan membedakan dari operasi ramping, mewakili penyimpangan radikal dari paradigma manufaktur tradisional. Berbanding terbalik dengan sistem dorong tradisional yang memproduksi barang berdasarkan perkiraan penjualan dan mendorongnya melalui lini produksi, sistem tarik beroperasi secara eksklusif berdasarkan permintaan aktual. Ini berarti bahwa produksi di setiap tahapan dan pada akhirnya untuk produk akhir hanya dimulai ketika proses selanjutnya atau yang terpenting pelanggan akhir secara eksklusif meminta atau menarik material. Akibatnya, material secara sistematis ditarik melalui seluruh sistem persis saat dibutuhkan, menghilangkan penumpukan kelebihan barang dalam proses dan inventaris barang jadi. Konsep yang sederhana namun berdampak mendalam ini secara inheren mencegah pemborosan besar akibat kelebihan produksi dan mendorong berbagai bagian organisasi serta pemasok untuk bekerja sama erat dan berkomunikasi secara efektif secara tersinkronisasi. Kanban adalah alat utama untuk mengelola dan mengatur aliran berdasarkan permintaan dalam sistem tarik. Istilah Kanban dalam bahasa Jepang berarti kartu visual atau sinyal. Kanban adalah sinyal fisik atau elektronik yang memberi wewenang pada stasiun kerja untuk memproduksi atau memindahkan sejumlah standar barang. Ini berfungsi sebagai mekanisme penting yang menjaga disiplin sistem tarik. Ini memastikan tidak ada yang diproduksi atau dipindahkan, kecuali secara eksplisit diberi sinyal untuk pengisian ulang oleh proses hilir atau pelanggan. Sistem penyinyalan visual ini membuat aliran kerja menjadi transparan, menyoroti hambatan, bottleneck, dan secara intrinsik membatasi pekerjaan dalam proses, sehingga mendorong efisiensi. Gambar ini menunjukkan contoh tipikal kartu Kanban fisik, sebuah alat yang ampuh dalam manajemen Lean. Kartu ini berisi informasi esensial dan dapat ditindaklanjuti untuk menjaga sistem pool yang presisi. Poin-poin data kunci meliputi nomor komponen spesifik dan deskripsi yang jelas. Kartu ini juga mencantumkan jumlah standar komponen di dalam wadah yang penting untuk pengisian ulang. Selain itu, kartu ini mengindikasikan asal dan tujuan, memfasilitasi aliran material yang lancar. Kartu ringkas ini secara efektif memuat semua informasi yang diperlukan untuk memicu pengisian ulang material atau komponen yang presisi, memastikan produksi atau pergerakan tepat waktu. Sistem Kanban memiliki awal mula yang sederhana dan lugas, berakar pada prinsip-prinsip dasar pengelolaan persediaan. Pendahulunya adalah sistem persediaan 2 bin dasar. Dalam sistem 2 bin, 2 wadah suku cadang yang sama disimpan di sebuah stasiun kerja. Suku cadang digunakan secara aktif dari bin pertama, saat kosong, suku cadang diambil dari bin kedua. Bin pertama yang kosong berfungsi sebagai sinyal fisik yang langsung untuk pemesanan ulang. Sistem Kanban menyempurnakan konsep ini dengan memformalkan sinyal menggunakan kartu khusus atau pesan elektronik untuk titik pemesanan ulang yang tepat. Penyempurnaan ini memungkinkan kontrol kuantitas yang lebih tepat dan fleksibilitas sinyal yang lebih besar. Ini terintegrasi dengan mulus ke dalam lingkungan produksi multitahap yang kompleks, mengotorisasi produksi dan pergerakan barang. Sistem Kanban yang komprehensif mencakup beberapa jenis yang berbeda-beda, masing-masing dirancang untuk tujuan tertentu dalam mengatur aliran material dan otorisasi produksi. Kanban produksi secara eksplisit memberi wewenang kepada stasiun kerja untuk memulai produksi sejumlah standar barang, mengaitkan output dengan permintaan hilir. Kanban penarikan memberi sinyal kepada penangan material atau operator untuk memindahkan sejumlah standar komponen atau barang jadi dari satu lokasi ke lokasi lain. Ada jenis Kanban khusus lainnya, seperti Kanban sinyal yang seringkali berupa kartu segitiga, digunakan untuk memberi sinyal produksi di stasiun kerja sebelumnya, terutama untuk waktu tunggu yang lama atau barang bervolume tinggi. Kanban pemasok mengelola pengadaan eksternal, berputar antara pabrik dan pemasok untuk mengotorisasi pengisian kembali material yang masuk, memperluas prinsip-prinsip Lean di seluruh rantai pasokan. Diagram ini secara visual menunjukkan operasi kompleks dari sistem Kanban ganda, sebuah mekanisme tangguh untuk mengendalikan produksi dan stok secara ketat. Dalam pengaturan ini, Kanban penarikan menandakan kebutuhan mendesak akan suku cadang di jalur perakitan, memicu penarikan dari tahap sebelumnya. Setelah suku cadang ditarik, Kanban produksi secara otomatis dibuat atau diaktifkan. Ini mengotorisasi stasiun kerja sebelumnya untuk memulai produksi satu wadah suku cadang baru.
Wadah yang baru diproduksi ini menggantikan apa yang diambil oleh proses hilir, menjaga penyangga stok yang terkendali. Sistem dua kartu yang canggih ini membangun sistem kontrol putaran tertutup yang disiplin dan mengatur diri sendiri. Ini memastikan produksi dikendalikan secara tepat, mencegah kelebihan stok dan mendukung aliran yang lancar, digerakkan oleh permintaan dalam manufaktur Lean. Fleksibilitas prinsip Kanban melampaui suku cadang fisik tradisional. Metodologi yang mendasarinya, yaitu penggunaan sinyal visual untuk mengelola alur kerja dan membatasi pekerjaan yang sedang berjalan, dapat diterapkan pada proses apapun. Ini termasuk pekerjaan pengetahuan yang rumit dan operasi layanan yang kompleks. Yang ditampilkan di sini adalah papan Kanban, alat manajemen visual yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, manajemen proyek, dan proses administratif. Papan-papan ini memberikan gambaran umum secara langsung tentang alur kerja. Tim dapat memvisualisasikan tugas yang bergerak melalui tahapan, secara eksplisit membatasi pekerjaan yang sedang berjalan untuk menjaga fokus, dan dengan cepat mengidentifikasi hambatan. Dengan menghadirkan transparansi pada pekerjaan yang tidak terlihat, Kanban memberdayakan tim untuk mengorganisir diri, mengoptimalkan proses, dan memberikan nilai secara efisien. Salah satu kekuatan signifikan sistem Kanban terletak pada sifat visualnya, membuat status sistem langsung tampak jelas bagi semua orang. Terkadang, sinyal tidak memerlukan kartu formal. Ini bisa berupa isyarat fisik yang intuitif. Sebagai contoh, wadah kosong itu sendiri dapat berfungsi sebagai sinyal Kanban yang ampuh, segera mengomunikasikan kebutuhan akan pengisian kembali. Demikian pula, ruang yang ditandai dengan jelas di lantai pabrik, sebuah kotak Kanban, memberi sinyal kepada proses sebelumnya untuk memindahkan atau memproduksi lebih banyak material ketika kosong. Setiap isyarat visual yang jelas dan secara instan mengomunikasikan status serta kebutuhan tindakan masuk dalam kategori ini, mendorong terciptanya lingkungan yang proaktif. Efektivitas Kanban bergantung pada menjadikan seluruh sistem transparan dan terlihat sekilas, mengurangi penundaan komunikasi, serta memberdayakan pengambilan keputusan yang cepat dan terdesentralisasi. Untuk secara efektif membangun dan mengoptimalkan sistem Kanban, langkah krusial adalah menentukan jumlah pasti Kanban atau kontainer yang dibutuhkan untuk setiap suku cadang. Sebuah rumus matematis yang lugas memandu perhitungan ini. N sama dengan DL plus S dibagi C. Di sini, N melambangkan jumlah total Kanban atau kontainer yang diperlukan, yang menentukan inventaris yang beredar. D adalah permintaan rata-rata untuk item tersebut selama periode waktu tertentu, yang mencerminkan tingkat konsumsi. L menunjukkan waktu tunggu untuk mengisi ulang pesanan, yang mempengaruhi jendela pemesanan ulang. S menandakan stok pengaman, yaitu penyangga tambahan terhadap fluktuasi permintaan atau pasokan. C adalah ukuran kontainer standar. Dengan menggunakan parameter-parameter ini, kita dapat secara akurat menentukan kontainer Kanban yang diperlukan untuk mendukung aliran produksi yang berkelanjutan, meminimalkan pemborosan, dan memenuhi permintaan. Mari kita tinjau contoh praktis perhitungan Kanban. Asumsikan permintaan rata-rata atau D sebesar 150 botol per jam. Waktu tunggu atau L untuk mengisi ulang pesanan adalah 30 menit atau 0,5 jam. Kita mempertahankan stok pengaman atau S sebesar 10% dari permintaan selama waktu tunggu, yaitu 0,10 dikalikan dengan 150 botol per jam dikali 0,5 jam, yang sama dengan 7,5 botol. Ukuran kontainer standar atau C adalah 25 botol. Memasukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus N sama dengan 150 dikali 0,5 ditambah 7,5 dibagi 25 menghasilkan 3,3 Kanban. Sebuah keputusan strategis muncul di sini. Pembulatan ke atas menjadi 4 kontainer memberikan kelonggaran dan mengurangi risiko kehabisan stok segera. Sebaliknya, pembulatan ke bawah menjadi 3 kontainer menciptakan sistem yang terbatas, memaksa identifikasi dan penanganan ketidakefisienan, mendorong perbaikan berkelanjutan. Salah satu pilar utama filosofi Lean adalah praktik produksi dalam lot kecil, atau yang juga dikenal sebagai batch kecil. Praktik ini menghasilkan berbagai manfaat signifikan di seluruh operasional. Utamanya, hal ini secara drastis mengurangi jumlah persediaan yang disimpan organisasi, menghemat modal kerja, dan membebaskan ruang penyimpanan. Lot kecil memudahkan deteksi masalah kualitas secara langsung, memungkinkan analisis akar masalah yang lebih cepat, dan tindakan korektif yang tanggap. Hal ini mencegah akumulasi batch besar produk cacat.
Selain itu, praktik ini mendorong proses untuk menjadi lebih saling tergantung dan tersinkronisasi, menumbuhkan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik di seluruh aliran nilai. Setiap gangguan dalam satu lot kecil akan langsung mempengaruhi proses selanjutnya. Analogi klasik dalam metodologi Lean menggambarkan peran tersembunyi dari persediaan yang berlebihan. Bayangkan persediaan sebagai permukaan air sungai dan bebatuan tajam di dasar sungainya melambangkan masalah operasional sistemik. Masalah-masalah ini meliputi kerusakan mesin, cacat kualitas, atau keterlambatan pemasok. Ketika persediaan tinggi, seperti permukaan air yang tinggi, proses produksi mengalir mulus di permukaannya. Persediaan yang melimpah efektif menenggelamkan dan menyembunyikan masalah-masalah mendasar ini, sehingga organisasi tidak menyadari bahaya atau inefisiensi. Rasa aman yang palsu ini mencegah identifikasi dan penanganan proaktif terhadap hambatan sebenarnya menuju keunggulan operasional. Momen yang benar-benar transformatif dalam perjalanan Lean terjadi dengan keputusan yang sesengaja untuk secara sistematis menurunkan tingkat inventaris. Seiring berkurangnya inventaris, masalah operasional yang sebelumnya tersembunyi menjadi terungkap dan terlihat. Ini mungkin awalnya terlihat mengganggu, namun ini adalah hasil yang sangat diinginkan. Dengan memaksa masalah muncul ke permukaan, prinsip-prinsip Lean memberikan kesempatan untuk melihatnya, menganalisis akar penyebabnya, dan mengatasinya dengan solusi permanen. Pendekatan proaktif ini memungkinkan hambatan-hambatan mendasar dihilangkan dari proses. Ini mengarah pada sistem operasional yang lebih tangguh, efisien, dan berdaya tahan dalam jangka panjang. Untuk meningkatkan efisiensi operasional dan responsivitas, pemahaman dan pengurangan waktu tunggu, lead time, sangat penting. Waktu tunggu adalah total waktu yang berlalu dari inisiasi hingga penyelesaian suatu proses yang terdiri dari beberapa komponen yang berbeda. Waktu pemrosesan adalah waktu aktual yang dihabiskan untuk mengerjakan produk atau layanan yang secara langsung menambahkan nilai. Waktu pergerakan melibatkan transportasi fisik antar stasiun kerja. Waktu tunggu mencakup periode tidak aktif untuk material, informasi, atau orang. Waktu pergerakan dan waktu tunggu umumnya dianggap sebagai aktivitas yang tidak menambah nilai, merepresentasikan pemborosan yang harus diminimalkan. Namun, peluang terbesar untuk pengurangan waktu tunggu seringkali terletak pada waktu persiapan, setup time, waktu krusial untuk beralih mesin atau proses antar produk yang berbeda. Pengurangan waktu setup sangat krusial dalam manufaktur ramping, yang kemudian mengarah pada metodologi SMED yang terspesialisasi, yaitu Single Minute Exchange of Die, pertukaran cetakan dalam 1 menit. Filosofi inti SMED meminimalkan waktu pergantian menjadi menit berdigit tunggal, memungkinkan lot produksi yang lebih kecil dan fleksibilitas yang lebih besar. Kuncinya adalah membedakan aktivitas setup internal dari aktivitas setup eksternal. Aktivitas internal hanya dapat dilakukan saat proses dihentikan, berkontribusi pada waktu henti. Aktivitas eksternal dapat disiapkan atau dilakukan selagi produksi sebelumnya berlangsung, tanpa memengaruhi waktu operasional. Tujuan strategis SMED ada 3, memisahkan aktivitas internal dari eksternal, mengubah aktivitas internal menjadi eksternal, dan merampingkan semua aktivitas setup untuk pergantian yang cepat dan efisien. Mari kita jelajahi teknik praktis untuk pemangkasan waktu signifikan, meningkatkan kelincahan dan daya tanggap. Salah satu pendekatan efektif adalah beralih dari metode pengencangan tradisional ke klem lepas cepat atau mekanisme pengait cepat, yang dapat memangkas waktu penyesuaian dan pengencangan. Teknik ampuh lainnya adalah membuat kit peralatan standar untuk setiap operasi setup, memastikan alat sudah disiapkan dan diatur sehingga menghilangkan waktu pencarian. Teknik seperti pra-penyetelan alat secara offline saat mesin beroperasi, menggunakan komponen yang dapat dipertukarkan, dan menerapkan panduan visual semakin mempercepat proses pergantian. Bahkan perubahan kecil yang bersifat bertahap dalam aktivitas setup dapat secara kumulatif menghasilkan penghematan waktu yang signifikan. Ini memungkinkan proses pergantian yang lebih sering dan mendukung ukuran lot yang lebih kecil dan lebih lincah. Selain peralatan khusus, teknik ampuh lainnya untuk memperlancar penyiapan melibatkan alat bantu visual dan prosedur terstandarisasi. Pertimbangkan efektivitas papan bayangan untuk perkakas, seperti yang digambarkan. Papan ini memiliki pola yang presisi untuk setiap perkakas, memastikan setiap perkakas memiliki tempatnya yang ditentukan. Sistem ini langsung memperlihatkan jika ada perkakas yang hilang atau salah tempat. Petunjuk visual ini secara signifikan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari perkakas, mencegah kehilangan, dan memastikan ketersediaan perkakas yang tepat.
Hal ini berkontribusi besar pada penyiapan yang lebih cepat dan operasional yang lebih mulus. Demikian pula, daftar periksa yang komprehensif dan instruksi kerja yang jelas serta terstandarisasi, hilangkan keraguan-raguan dan kesalahan selama proses penyiapan. Protokol-protokol ini memastikan penyiapan yang dapat diulang, efisien dan efektif, mengurangi variabilitas, dan menjamin transisi yang mulus. Teknik pengurangan waktu setup tingkat lanjut mendorong batas-batas efisiensi, seringkali melibatkan aktivitas paralel dan rekayasa yang cerdik. Salah satu tekniknya adalah melakukan aktivitas setup secara paralel. Beberapa operator atau tim secara bersamaan melaksanakan aspek-aspek pergantian yang berbeda, daripada menunggu secara berurutan. Misalnya, satu operator membersihkan mesin sementara operator lain mempersiapkan perkakas dan perlengkapan secara offline, memanfaatkan waktu luang. Metode lanjutan lainnya meliputi perangkat pengurangan setup internal, seperti penyesuaian satu titik, penyeragaman ketinggian komponen, atau pengintegrasian perangkat pencegah kesalahan, Poka-yoke. Tujuan utama SMET, Single Minute Exchange of Die, dan pengurangan setup tingkat lanjut adalah untuk menghilangkan aktivitas setup sepenuhnya, melalui desain cerdas atau otomatisasi. Upaya tak henti ini untuk meminimalkan waktu setup adalah kunci untuk membangun aliran yang lancar dan didorong oleh permintaan dalam sistem produksi ramping, Lean. Membangun dan mempertahankan lingkungan produksi yang stabil dan dapat diprediksi sangat penting untuk operasi Lean yang efektif. Stabilitas ini dicapai melalui tingkat produksi yang seragam, sebuah prinsip Lean yang dikenal sebagai Heijunka atau perataan produksi. Heijunka secara teliti meratakan jadwal produksi dalam cakrawala perencanaan yang ditetapkan, alih-alih merespons pesanan yang berfluktuasi dengan batch yang tidak teratur. Meskipun sistem Kanban dapat menyerap fluktuasi permintaan harian nominar, variabilitas yang signifikan harus diratakan secara sistematis. Perakitan multimodel adalah metode yang efektif untuk perataan permintaan. Ini memungkinkan produksi berbagai jenis produk dalam urutan yang sama dalam batch kecil yang saling bergantian. Pengurutan model campuran adalah teknik strategis untuk meratakan produksi, mewujudkan Heijunka demi alur operasional yang lebih lancar. Alih-alih batch besar produk A, lalu produk B, pendekatan ini menganjurkan pola produksi yang saling disisipkan. Ini melibatkan pelaksanaan urutan produksi yang mengintegrasikan model produk yang berbeda, seperti A, B, C, berulang dalam ritme yang seimbang. Hal ini secara signifikan meratakan permintaan komponen, suprakitan, dan bahan baku dari proses hulu dan pemasok. Ini menghilangkan siklus pesta atau paceklik yang terkait dengan produksi batch besar. Dengan memastikan penarikan sumber daya yang konsisten, pengurutan model campuran menciptakan lingkungan yang stabil bagi seluruh rantai nilai, mengurangi tekanan, inventaris, dan waktu tunggu. Salah satu landasan filosofi Lean adalah secara proaktif membangun kualitas langsung ke dalam proses produksi, yang dikenal sebagai kualitas di sumbernya atau JIDOKA. Ini menandakan bahwa kualitas adalah tanggung jawab setiap orang di setiap tahapan. Beberapa alat Lean mendukung prinsip ini. Kontrol visual membuat status proses, keabnormalan, atau masalah segera terlihat jelas di lantai produksi, memungkinkan respons cepat. Poka-yoke atau perangkat anti kesalahan, mistake proofing, mencegah cacat atau memastikan deteksi segera, sehingga mencegah pekerjaan yang salah lolos. Kaizen, sebuah sistem peningkatan berkelanjutan, memberdayakan karyawan untuk mengidentifikasi dan menerapkan perbaikan kecil, sehingga meningkatkan kualitas. JIDOKA memberikan wewenang kepada pekerja untuk segera menghentikan lini produksi jika terdeteksi cacat, mencegah penyebaran kesalahan. Lampu andon, sebuah sistem pensinyalan visual, memberitahu supervisor lokasi pasti masalah kualitas untuk penyelesaian masalah yang cepat. Contoh-contoh ini menggambarkan efektivitas sistem kontrol visual di tempat kerja Lean. Sistem ini membuat keteraturan dan anomali langsung terlihat jelas. Perhatikan tanda lantai yang jelas yang membatasi jalur pejalan kaki, area kerja, dan lokasi inventaris. Ini meningkatkan keselamatan, kerapian, dan pergerakan yang efisien. Isyarat visual ini berfungsi sebagai bahasa universal. Siapapun dapat memahami alur material dan personel, serta dengan cepat mengidentifikasi barang yang salah tempat. Kejelasan ini mengurangi pertanyaan terus-menerus, manual yang ekstensif atau instruksi lisan, mendorong terciptanya lingkungan swakelola. Dengan menjadikan kondisi ideal terlihat jelas secara visual, setiap penyimpangan menjadi sinyal visual untuk bertindak, memberdayakan tim untuk menjaga keteraturan, dan secara proaktif mengatasi masalah.
Kontrol visual sangat penting untuk pengelolaan alat dan perlengkapan yang teliti, guna menjamin kesiapan operasional dan efisiensi. Papan bayangan, seperti yang ditujukan, merupakan contoh penerapan praktis pengendalian visual dalam pengelolaan alat. Pada papan bayangan, garis bentuk presisi setiap alat digambarkan pada panel, menciptakan tempatnya yang telah ditentukan. Sistem ini membuatnya langsung terlihat apakah suatu alat hilang atau salah letak. Petunjuk visual ini secara signifikan mengurangi waktu mencari alat, mencegah kehilangan, dan memastikan alat yang tepat tersedia saat dibutuhkan. Hal ini sangat berkontribusi pada persiapan yang lebih cepat dan kelancaran operasional. Sistem intuitif ini menghemat waktu, mengurangi frustasi, dan mendorong lingkungan kerja yang lebih aman, lebih terorganisir, dan efisien. Kontrol visual dimanfaatkan secara ahli untuk melacak dan mengkomunikasikan metrik kinerja secara transparan. Hal ini menumbuhkan budaya akuntabilitas dan peningkatan berkelanjutan. Ambil contoh papan kinerja publik yang dipajang secara mencolok. Papan ini menampilkan data operasional utama seperti target produksi versus output aktual, metrik kualitas, dan catatan keselamatan. Transparansi ini membuat kinerja individu dan tim terlihat dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan. Ini menciptakan pemahaman bersama tentang status terkini dan tujuan. Menampilkan data kinerja menumbuhkan akuntabilitas, mendorong pemecahan masalah proaktif, dan memotivasi tim untuk mencapai dan melampaui target. Lingkaran umpan balik berkelanjutan ini, yang digerakkan oleh data visual, memberdayakan tim untuk melakukan regulasi mandiri, merayakan keberhasilan, dan berkolaborasi dalam menghadapi tantangan. Untuk mencapai perbaikan yang langgeng, kita harus melampaui perbaikan gejala dan dengan tekun menggali akar masalahnya. Metode 5 mengapa adalah teknik yang sederhana namun ampuh untuk pemecahan masalah yang mendalam. Praktik ini melibatkan pengulangan pertanyaan mengapa suatu masalah terjadi, biasanya hingga 5 kali. Ini secara sistematis mengupas gejala-gejala permukaan untuk menggali rantai penyebab yang mendasari. Dengan secara gigih mempertanyakan penyebab langsung, kita mengungkap masalah mendasar yang bersifat sistemik yang memerlukan solusi permanen. Contohnya, jika sebuah mesin berhenti, mengapa? Sekring putus, mengapa? Kelebihan beban, mengapa? Bantalan tidak terlumasi, mengapa? Jadwal perawatan tidak diikuti, mengapa? Kurangnya pelatihan. Teknik ini memberdayakan tim untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah mendasar, mencegah terulangnya kembali, dan mendorong pembelajaran berkelanjutan. Waktu henti mesin akibat kerusakan atau inefisiensi merupakan sumber pemborosan yang signifikan dan memakan biaya besar. Total Productive Maintenance, atau disingkat TPADM, adalah pendekatan komprehensif terhadap perawatan peralatan yang melampaui metode konvensional. Berbeda dengan perawatan kerusakan tradisional yang secara reaktif memperbaiki mesin yang rusak, TPM secara proaktif mencegah kerusakan dan mengoptimalkan kinerja peralatan. Ini mengintegrasikan konsep kualitas total yang melampaui sekadar inspeksi periodik sederhana. TPM melibatkan semua karyawan dalam proses perawatan. Fokusnya adalah memaksimalkan masa pakai operasional, efektivitas peralatan secara keseluruhan, dan keandalan melalui strategi proaktif dan preventif. Yang terpenting, TPM memberdayakan operator untuk mengambil tanggung jawab atas perawatan harian, pemeliharaan kecil, dan pemeriksaan mandiri mesin mereka. Hal ini menumbuhkan rasa tanggung jawab dan memanfaatkan pengetahuan mereka untuk mencegah masalah. Successful total productive maintenance demands a comprehensive and integrated approach across operations. It begins with strategically designing products that are easily and reliably produced on existing machinery, minimizing stress. Equally important is designing machines for ease of operation, quick changeovers, and simplified maintenance. A critical human element involves training workers to operate, perform routine maintenance, and identify issues, contributing to equipment longevity. Strategic purchasing is vital, investing in reliable machines that maximize productive potential. Finally, a rigorous preventative maintenance plan covering the entire life cycle of each machine is indispensable for consistent performance. This forms the backbone of the TPM strategy. Sistem 5S adalah metodologi sistematis yang berakar pada prinsip Lean. Sistem ini dirancang untuk mengatur, membersihkan, dan menstandarisasi tempat kerja guna meningkatkan efisiensi, keamanan, dan produktivitas. 3 langkah pertamanya adalah Seiri, sortir, Seiton, tata letak, dan Seiso, bersihkan. Seiri atau sortir melibatkan pembedaan antara barang yang perlu dan barang yang tidak perlu di area kerja.
barang yang tidak perlu disingkirkan, sehingga menghilangkan kekacauan dan membebaskan ruang. Seiton atau tata letak menetapkan tempat yang spesifik, logis, dan mudah diakses untuk semua barang esensial, meminimalkan waktu pencarian dan pemborosan gerakan. Seiso atau bersihkan adalah pembersihan menyeluruh tempat kerja yang meluas hingga inspeksi aktif. Pembersihan seringkali mengungkap cacat tersembunyi, kebocoran, atau masalah potensial, sehingga mengubahnya menjadi kontrol kualitas aktif. 2S terakhir, Seiketsu, standarisasi, dan Shitsuke, pertahankan, sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang sistem 5S. Seiketsu, atau standarisasi, melibatkan penetapan dan pendokumentasian aturan serta prosedur untuk memastikan tempat kerja tetap tertata, teratur, dan bersih berkilau. Ini mencakup kontrol visual, daftar periksa, dan audit rutin untuk menanamkan pencapaian awal sebagai rutinitas. Shitsuke atau pertahankan adalah langkah yang paling menantang namun vital. Ini berfokus pada pembangunan disiplin dan penumbuhan budaya organisasi di mana setiap orang mematuhi aturan 5S dalam jangka panjang. Pertahankan mengubah 5S menjadi kebiasaan sehari-hari dan komponen pekerjaan yang tak terpisahkan. Ini membutuhkan pelatihan berkelanjutan, komitmen kepemimpinan, dan penguatan untuk menanamkan peningkatan ke dalam DNA operasional yang mengarah pada keunggulan berkelanjutan. Prinsip Lean sangat berdampak ketika diterapkan di seluruh rantai pasok. Mengembangkan jaringan pemasok Lean melibatkan perubahan mendasar dari hubungan transaksional menjadi kemitraan strategis. Pendekatan kolaboratif ini mencakup kontrak pemasok jangka panjang yang mendorong stabilitas dan peningkatan berkelanjutan. Ini membutuhkan jadwal produksi yang tersinkronisasi, menyelaraskan hasil pemasok dengan kebutuhan pelanggan, meminimalkan inventaris, dan memaksimalkan responsivitas. Program sertifikasi pemasok menjamin kualitas yang konsisten di sumbernya, mengurangi pemeriksaan barang masuk. Jaringan Lean berkembang pesat dengan muatan campuran serta pengiriman kecil yang sering, mengurangi biaya penyimpanan dan meningkatkan aliran material. Jadwal pengiriman yang tepat memerlukan koordinasi dan logistik yang andal untuk kedatangan tepat waktu, just in time. Idealnya, menempatkan pemasok dekat fasilitas pelanggan, memfasilitasi pengiriman yang sering dan respons yang cepat. Hal ini meningkatkan kelincahan dan efisiensi di seluruh rantai pasok. Penerapan prinsip-prinsip Lean yang berhasil memberikan manfaat signifikan, meningkatkan kinerja operasional dan keunggulan kompetitif. Organisasi menyaksikan pengurangan persediaan yang drastis di semua tahapan. Hal ini berarti biaya penyimpanan yang lebih rendah, arus kas yang membaik, dan modal yang terbebaskan. Ada juga peningkatan nyata dalam kualitas produk dan layanan secara keseluruhan. Metodologi Lean mengatasi masalah pada akar penyebabnya, sehingga menghasilkan lebih sedikit cacat dan pengerjaan ulang yang minim. Peningkatan ini mengarah pada biaya operasional yang lebih rendah karena pemborosan dihilangkan secara sistematis. Organisasi juga mengalami kebutuhan ruang yang berkurang. Waktu tunggu, lead time, mempersingkat secara signifikan, meningkatkan responsivitas. Akhirnya, pengurangan pemborosan, peningkatan efisiensi, dan alur yang lebih baik menghasilkan peningkatan substansial dalam produktivitas keseluruhan. Ini memungkinkan organisasi untuk mencapai lebih banyak dengan sumber daya yang sama atau lebih sedikit. The benefits of lean production extend beyond tangible operational improvements, creating strategic advantages. Lean systems foster greater flexibility, enabling organizations to adapt quickly to shifting demands. Developing a lean supplier network leads to improved, collaborative relations with suppliers, transforming them into trusted value chain extensions. The self-regulating nature of pull systems, managed by Kanban, simplifies scheduling and control activities. By eliminating waste, organizations increase capacity without new equipment investments, utilizing existing resources more effectively. Lean promotes holistic use of human resources, empowering employees through problem-solving and cross-training, leading to higher engagement. Enhanced flexibility and efficiency enable organizations to offer greater product variety, expanding market reach and strengthening competitive position. Implementing lean production requires realistic expectations and understanding of its nuances. Lean is not a quick fix, but an ongoing journey to refine a stable operating system for peak performance. The specific approach and cultural adaptations for successful lean implementation can differ significantly across cultures, such as variations between the USA and Japan.
Lean production is a continuously evolving philosophy, with new tools and insights emerging regularly, requiring ongoing learning. Crucially, lean production is not a one-size-fits-all solution for every business or challenge. Its effectiveness is maximized in environments amenable to standardization, flow, and systematic waste elimination. Careful assessment of organizational context is a prerequisite for successful deployment. While lean principles offer immense benefits, they thrive optimally in stable and predictable environments. Lean implementation can be challenging in operational context with highly variable customer demand, making production leveling difficult. Similarly, environments producing a large variety of low-volume, customized, or custom-engineered products present difficulties for lean's emphasis on standardization. Although lean is often contrasted with mass production, a strict mass production model for standardized parts can be compatible using tools like cellular manufacturing and SMED. However, the most formidable challenges arise from fundamental unpredictability. This includes sudden shifts in demand or significant supply chain volatility. These unpredictable factors disrupt the steady flow lean aims to achieve, hindering waste identification. The universal principles of lean management are not exclusive to manufacturing. They apply effectively and bring significant benefits to service industries. The core concept of identifying and eliminating waste is present in any process. This includes banking loan applications, retail shelf stocking, or patient admission to a hospital. Service waste manifests as excessive waiting times, redundant paperwork, unnecessary staff movement, or information processing errors. Lean thinking has driven improvements in diverse sectors. These include lean retailing, optimizing inventory and customer experience, and lean banking, streamlining transactions. Most notably, lean healthcare focuses on enhancing patient flow, reducing errors, and improving care quality. By focusing on the customer or patient's value stream, lean services aim to deliver higher quality, faster, and at lower cost. Extending lean principles across the entire supply chain creates a responsive and integrated system, enhancing efficiency and customer satisfaction. The goal of leaning the supply chain is to establish a seamless, demand-driven, pulled flow of material. This flow originates from raw material suppliers and extends to the final customer. It supports frequent replenishment and rapid accommodation of changes in customer demand, minimizing inventory buffers. Achieving this fluidity requires high collaboration and transparency among all entities. Firms must openly share information, coordinate demand forecasts, develop synchronized production planning, and align inventory replenishment throughout the network. This integrated approach ensures the entire chain acts as a single, agile unit, responding dynamically to market signals. Successfully achieving a lean and responsive supply chain requires fundamental strategies. First, the entire supply chain must operate cohesively on a pull system, driven by real-time end customer demand. Second, cultivating a deeply collaborative business environment is imperative. This fosters trust, open communication, and shared objectives among all partners. Third, adopting cutting-edge technology to support the lean system is crucial. This includes advanced information sharing platforms, communication tools, and integrated planning software. Finally, many companies are considering nearshoring, relocating sourcing and manufacturing closer to the end customer. This dramatically reduces lead times, enhances responsiveness, mitigates risks, and can reduce environmental footprint by shortening transportation distances. Lean and Six Sigma are two distinct yet powerful process improvement methodologies. When applied together, they act as complementary partners, yielding superior and sustainable results. Lean focuses on identifying and systematically eliminating waste in all its forms, creating a smooth, efficient, and rapid flow. Its primary objective is to make processes faster and more agile, continuously improving through incremental changes. Six Sigma is a data-driven methodology, concentrating on reducing variability and enhancing process capabilities. Its ultimate goal is near-perfect, defect-free output. Six Sigma often requires rigorous statistical analysis, driving breakthrough improvements by removing root causes of defects. Combined, these methodologies create processes that are fast, efficient, high quality, and reliable.
They produce near-perfect output with minimal defects and maximum predictability. Value Stream Mapping, or VSM, is an important and visually impactful tool in Lean. It provides insights into process flows and waste. VSM is a specialized flowchart that visualizes, analyzes, and improves the entire flow of materials and information. This process brings a product or service from inception to the customer. By mapping the current state, VSM clearly identifies various forms of waste, such as excessive inventory or long waiting times. This makes hidden problems visible. This visual representation facilitates identifying improvement opportunities, often marked as Kaizen bursts. Value Stream Mapping employs a standardized set of icons and symbols for effective communication and understanding. These specialized icons represent various elements within a production or service system, conveying information at a glance. Specific icons represent distinct process steps, showing where value-added work occurs. Other symbols denote suppliers and customers, illustrating value stream boundaries. Unique icons for different inventory types visualize where materials are held and in what quantities, highlighting waste. Specialized icons depict electronic or manual information flows and material flows. Consistent use of these standard symbols is paramount. It allows anyone familiar with VSM to quickly comprehend a process's current state, identify bottlenecks, and understand overall flow. This slide presents a simplified example of a value stream map applied to a manufacturing process, illustrating its power in visualizing flow. The map traces raw material flow from a supplier through process steps like milling and welding to the finished product delivery. A crucial component is the timeline at the bottom, which separates value-added time from non-value-added time. Non-value-added time includes waiting, inspection, and transportation. Analysis often reveals that products spend most of their lead time in non-value-added states, primarily waiting. This visual distinction highlights the potential for waste reduction and process acceleration by targeting non-value-added segments. Lean principles are highly effective and applicable in service environments, not just manufacturing. This value stream map, developed for a hospital emergency room, visualizes intricate patient flow. It traces a patient's journey from arrival through triage, diagnostics, consultations, and treatments to discharge or admission. This comprehensive analysis effectively identifies delays, resource bottlenecks, and unnecessary steps in complex service processes. Visualizing these inefficiencies allows healthcare providers to streamline operations, reduce waiting times, optimize staff utilization, and improve care quality and speed. This directly translates to better health outcomes and enhanced patient satisfaction. Now that we have explored Lean operations and Lean Six Sigma, let's transition to a practical application of this knowledge. In groups, discuss the question: do you believe that applying operations management concepts such as Six Sigma and Lean principles can effectively reduce healthcare costs within a large group like Portamedica? Explain your reasoning using the specific principles and tools covered. Provide specific examples illustrating how Lean and Six Sigma can achieve tangible cost reductions and simultaneously improve care quality within Portamedica Group's healthcare operations. Consider areas such as optimizing patient flow, streamlining medical supply inventory, enhancing administrative process efficiency, or reducing clinic and emergency room wait times. This exercise challenges you to apply theoretical knowledge to a relevant scenario, showcasing Lean and Six Sigma's potential in healthcare. This concludes our comprehensive session on Lean operations, covering foundational principles, essential tools, and wide-ranging applications. We hope this presentation has provided a solid, actionable understanding of Lean methodologies. It should equip you with insights into identifying and eliminating waste, optimizing processes, and driving continuous improvement. Remember, Lean is not merely a set of tools, but a powerful philosophy focused on creating maximum customer value with minimal resources. It requires a relentless pursuit of perfection. Thank you for your time, active participation, and thoughtful attention throughout this session. We will now open the floor for any questions.